Kiai Aji sudah memberikan mukaddimah tentang bagaimana dakwah Aswaja An-Nahdliyah yang pada intinya JRA adalah bagian dari roda atau alat untuk dakwah itu sendiri. Lembaga dakwah Nahdlatul Ulama adalah lembaga yang memang diamanahi secara khusus bagaimana tatbiq lidda'watil islamiyah bitariqati an-nahdlatil ulama. Karena memang pada intinya masyarakat bisa kenal apa itu NU lewat bagaimana kita mendakwahkan NU itu kepada masyarakat. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ketika kami ditugaskan ke negeri seberang di Korea Selatan. Di sana masih banyak orang-orang NU yang sembunyi di balik tirai. Yang artinya bahwa ketika dakwah An-Nahdliyah itu belum sampai kepada mereka, walaupun mereka itu orang-orang NU, tapi mereka masih belum bisa mengatakan diri saya NU. Betul ketika Pak Haji bilang tadi. Alhamdulillah hari ini banyak sekali generasi muda, generasi tua bahkan yang ingin daftar untuk menjadi warga NU. Di Klatsar kemarin pada bulan akhir bulan kemarin itu kami mengisi di Klatsar di daerah Genuk karena kami aslinya adalah Semarang. Ada satu peserta yang memang usianya sudah lebih dari 50 tahun ikut di Klatsar Banser. Saya yakin di JRA juga teman-teman JRA yang sepuh yang masih semangat untuk mendakwahkan Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah ini juga banyak. Ini menandakan bahwa fenomena yang hari ini kita tangkap ada istilah Golden Age, masa keemasan. Golden Age ini sedang dialami oleh NU di semua tingkatan dan keadaan. Makanya kalau seandainya hari ini kita menjadi bagian dari orang NU harus bangga. Kalau hari ini kita menjadi bagian dari JRA harus bangga. Kalau hari ini kita menjadi bagian dari pengurus NU di semua tingkatan harus bangga. Tapi tidak boleh berhenti pada sifat bangga saja. Saya bangga jadi orang NU. Tapi bagaimana kita bisa menjadi bagian dari muharrik, penggeraknya? Karena tidak akan mungkin kemudian kalimat saya bangga kepada NU kemudian menjadikan NU besar. NU menjadi dikenal, NU menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang kemudian mencari jati dirinya diidentitaskan dengan Kartanu dan lain sebagainya. Beberapa waktu yang lalu juga kami pernah ke Nusa Tenggara Timur. Itu pun dalam rangka dakwah. Di sana lebih pada dakwah kepada minoritas. Minoritasnya itu adalah warga-warga Muslim yang berada di lingkungan non-Muslim secara mayoritas. Karena di NTT itu Muslimnya hanya 0,98%. Panjenengan bisa bayangkan. Kalau hari ini panjenengan ada di Sragen, mayoritasnya Muslim. Kalau panjenengan ada di Cilacap, mayoritasnya Muslim. Kalau panjenengan ada di Jawa, mayoritasnya Muslim. Tetapi bagaimana yang ada di NTT? Untuk beribadah saja sulit. Untuk melaksanakan amanah dalam agama, melaksanakan rukun Islam, itu pun terbatasi oleh keadaan dan kondisi. Tetapi bagaimanapun juga ketika kami membina di daerah dua mu'alaf, mereka sangat berharap sekali uluran tangan, tidak sekedar kita berkunjung saja, tetapi berharap untuk didampingi.
didampingi agar kehidupan beragamanya mereka benar, paling tidak melaksanakan rukun Islamnya benar, sholatnya benar, bagaimana zakatnya juga benar, puasanya benar, sampai kemudian bagaimana berhaji secara benar. Alhamdulillah pengurus NU-nya juga ada di sana Bapak dan Ibu. Tetapi belum ada pengurus JRA ya Naim. Jadi barangkali bisa saling ketok tular. Di sana itu sudah ada NU-nya tetapi masih belum ada JRA-nya. Lembaga dakwahnya ada tetapi tidak banyak juga. Karena mentalitas untuk berdakwah itu harus disertai dengan ilmu. Kalau hanya sekedar berdakwah saja lewat lisan tanpa ilmu, mereka hanya menerima bungkus tanpa isinya. Ini yang kadang-kadang kita harus juga refleksi pada diri kita. Teman-teman CRA itu keilmuannya di bidang pengobatan. Ini ya, Jis ini tidak hanya sekedar kiai tapi juga dokter. Nah ini beliau ilmunya di bidang kedokteran. Apakah dokter dengan suhu itu sama? Nanti kita akan mendengarkan paparan beliau-beliau ini. Tetapi yang jelas bahwa hari ini kita ada di lingkaran khidmah yang sama, khidmah kepada Nahdlatul Ulama, khidmah yang tidak bertepi, khidmah yang ketika kita hitung-hitung dengan angka, maka angka itu harus mencapai 100, tidak boleh tidak. Agar apa? Agar khidmah itu jauh lebih besar daripada angan-angan untuk mendapatkan sesuatu di NU ini. Karena ketika kita justru memperbesar mendapatkan sesuatu di NU, tidak mendapatkan apa-apa, justru akan mendapatkan laknat dari para masyayikh dan muassis Nahdlatul Ulama. Yakinlah bahwa man khadama khudima, orang yang mau berkhidmah insya Allah akan dikhidmati kelak. Kalau panjenengan dan saya hari ini berkhidmah, insya Allah mudah-mudahan kelak akan dikhidmati. Setidaknya anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir para kiai, karena waktunya hanya 15 menit. Bagi kami sebagai pengurus lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, ketika kami memberikan arahan kepada teman-teman kami yang ada di daerah, terutama tadi yang sudah kami sampaikan di Purwodadi, di Grobogan, sebagian di Kebumen dan Brebes, ada madrasah dai. Panjenengan juga seharusnya pada bentuk aplikasinya ada sebuah madrasah, di mana madrasah itu juga nantinya akan menelurkan generasi-generasi baru, mendidik generasi-generasi baru untuk kemudian disebarluaskan ke beberapa daerah yang membutuhkan. Harapannya semakin banyak kader-kader muharik kita sebarkan ke beberapa pelosok, berarti membantu para masyayikh kita menyebarkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, yang di sana tata kuncinya adalah orang-orang yang memiliki faham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah selalu tawassut, tawazun, tasamuh dan i'tidal. Mereka tidak akan ekstrim kanan, ekstrim kiri, atau bahkan memiliki pemikiran-pemikiran yang radikal. Insya Allah dengan demikian akan selalu bahu-membahu membangun negeri ini dengan negeri yang terus jaya dan kuat, karena selalu didukung oleh masyarakatnya yang cinta tanah air, juga cinta kepada agamanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan dari LDPWNU yang telah disampaikan baik oleh Ketua Kiai Haji Aji, kemudian oleh sekretaris beliau LDPWNU Kiai Akhlis. Untuk yang selanjutnya, paparan dari pengurus pusat Jamiyah Ruqyah Aswaja yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Akhlis Mudazilin. Waktu 15 menit sama seperti sebelumnya. Sumangga wekdal kaula aturaken dumateng Kiai Akhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, salawatuhu wa salamuhu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa salim ajmain, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, para alim, para ulama, kiai, bunyai, wabil khusus Rais Syuriah PBNU Jawa Tengah, Ketua LD PBNU Jawa Tengah, dan juga Mujis Jamiyah Ruqyah Aswaja, dan yang ada di tengah-tengah kita saat ini Kiai Nur Akhlis dan Kiai Abdul Aziz, Kiai Dr. Abdul Aziz, dan juga Kiai Ainun Naim, serta yang saya banggakan para pengurus Jamiyah Ruqyah Aswaja di semua tingkatannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirin, soalnya kurang nganu, biasanya kaget loh, biasanya enggak kaget soalnya. Masih semangat ini? Tepuk semangat, semangat. Alhamdulillah. Rodok cair ngono lho, guys. Iki soalnya rodok panas, guys. Ya. Jadi, ya, biasanya ini kaget biasanya. Jadi ya, LDNU dengan JRA itu sudah cocok bersinergi, sudah cocok bekerja sama, sudah cocok menjadi satu. Ya. Wes ngono ae lho. Iki lho temane cocok wis, berkhidmah dan berjamaiyah. Jelas nggih? JRA ke LKNU contohnya, Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama. Ya cocok, tapi ya rodok gak pati cocok. Masih bisa bersinergi, tapi gak iso sing rodok bener-bener menyatu. Atau JRA dengan yang bencana itu apa? LPBI NU itu juga ya rodok cocok, tapi ya kurang yes ngono lho. Ketika ada bencana tadi juga disampaikan teman-teman JRA turun. Ketika kemarin di mana Semeru, Lumajang itu juga teman-teman JRA turun. Bahkan banyak yang melakukan ruqyah massal, hasil infaknya disatukan dikirim ke sana. Ini luar biasa. Dengan apa lagi? Lembaga Perekonomian NU. Nah, ya rodok cocok saja nih. Tadi bisik-bisik sama Yai Naim ketika Mbah Yai Rais Syuriah tadi dawuh, kan ada beberapa yang kita mewarisi Nabi gitu. Yang belum disebut tadi yang marisi Nabi Sulaiman. Rodok angel ya. Yang mewarisi Nabi Sulaiman. Maka memang yang pas posisinya ketika saya sendiri juga menelisik memang ada di LDNU. Ketika kita melakukan gerakan berkhidmah di tengah-tengah masyarakat yang cocok, memang kita berada di bawahnya LDNU. Secara berjamaiyah kita ada di LDNU. Panjenengan ruqyah, maka itu sudah cocok mendakwahkan Al-Quran sebagai syifa. Ketika panjenengan bekam, maka sudah cocok panjenengan mendakwahkan sunnah Rasulullah tibun nabawi.
Jelas ndak ini? Jelas ndak ini? Ketika saya tanya, ketika panjenengan melakukan bekam itu melanggar peraturan negara atau tidak? Ini ada Pak Dokter nanti biar dikupas, namanya halakoh. Melanggar atau tidak? Kok gak kompak ini? Melanggar atau tidak? Tidak. Oh, rada enak mulai naik. Kenapa? Karena panjenengan sedang mengerjakan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu? Mengerjakan agama dan keyakinan menurut kepercayaan masing-masing. Ketika panjenengan bekam niati sedang berdakwah mengerjakan sunnah Rasulullah. Paham ora iki? Jadi panjenengan itu tidak sedang mengobati orang. Ngono lho. Yang mengobati orang itu dokter. Tabib.